Rian Setiawan, seorang pekerja kantoran yang kehilangan motor, hanya ingin mencari keadilan, namun ia mendapati dirinya menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Bribtu Diki Arifin, seorang oknum polisi, tampak ramah di awal, tetapi langkah-langkahnya membuat tubuh Rian berguncang penuh kengerian. Aibtu Agus Santoso, seorang polisi senior, menjadi bayangan gelap di balik laporan sederhana yang ternyata membawa misteri menyeramkan. Namun, ketika Rian berharap dukungan, drama kehidupannya berubah menjadi rangkaian peristiwa yang membuatnya hampir menyerah. Di tengah kekacauan ini, sosok-sosok tak terduga muncul, membawa Rian ke jalan yang penuh ketegangan dan rahasia yang belum terungkap. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rian Setiawan baru saja pulang kerja, melepas helmnya, dan mendapati motor kesayangannya tidak ada di tempat biasa di depan rumahnya yang sempit di pinggiran kota. Astaga, kemana motor gue? Serunya dengan suara setengah panik. Matanya menyapu setiap sudut jalan yang remang-remang diterangi lampu jalan. Ia berlari kecil ke gang sebelah, berharap motornya hanya dipindahkan. Tetapi gang itu sepi dan hanya terdengar suara anjing yang menggonggong dari kejauhan. Setelah beberapa menit mencari tanpa hasil, Rian bergegas menuju rumah Pak Wibowo, ketua RT yang tinggal 2 rumah dari tempatnya. "Pak, motor saya hilang, baru saja tadi parkir di depan rumah," kata Rian dengan nafas tersengal-sengal, memegang pagar besi rumah Pak Wibowo. Pak Wibowo membuka pintu dengan wajah kaget, lalu mengangguk sambil mengenakan sandal jepitnya. "Ayo, kita lihat dulu, cepat lapor kalau benar hilang." Keduanya berjalan kembali ke depan rumah Rian, di mana tetangga mulai keluar karena mendengar suara gaduh. "Saya sarankan kamu langsung lapor ke kantor polisi sebelum makin jauh diambil orang, apalagi sekarang malam begini," ujar Pak Wibowo dengan nada serius. Rian mengangguk setuju meskipun hatinya penuh keraguan, terutama karena ia mendengar cerita buruk tentang melapor kehilangan motor di wilayah itu. Dengan kantong celana yang kosong tanpa uang banyak, ia akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke kantor polisi menggunakan ojek online. Rian tiba di kantor polisi dengan dinding kusam yang penuh poster imbauan hukum, tetapi suasana di dalam terasa dingin dan tidak bersahabat. Seorang polisi muda, Bribtu Diki Arifin, duduk santai di balik meja sambil memainkan ponselnya dan tidak menoleh meskipun Rian sudah berdiri di depannya. "Pak, saya mau lapor motor hilang," kata Rian mencoba menarik perhatian. Namun respons Diki hanya gumaman kecil sebelum akhirnya meletakkan ponselnya. "Motor hilang, biasa. Kasus kayak gini susah ditemukan kalau nggak ada langkah cepat," kata Diki sambil menatap malas ke arah Rian. Rian menceritakan kronologi hilangnya motor dengan detail, tetapi Diki memotong ceritanya. "Lapor sih gampang, tapi prosesnya bisa lama kalau nggak ada bantuan." "Bantuan gimana, Pak?" tanya Rian. Meskipun ia tahu arah pembicaraan itu, membuat jantungnya berdegup kencang. Diki tersenyum tipis sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. "Ya, kalau ada uang pelicin, kita bisa gerak lebih cepat, ngerti kan maksud saya?" Rian mencoba tetap tenang meskipun ia ingin marah. "Tapi saya nggak punya uang lebih, Pak, gaji saya juga pas-pasan. Kalau nggak ada uang, ya laporannya akan numpuk di sini. Banyak banget laporan kayak gitu," ujar Diki santai sambil meraih ponselnya lagi. Rian keluar dari kantor polisi dengan perasaan campur aduk, sementara kata-kata Diki terus terngiang di telinganya sepanjang perjalanan pulang. Keesokan harinya, Rian memutuskan kembali ke kantor polisi untuk mencoba berbicara dengan petugas lain, tetapi Diki yang kembali bertugas di meja laporan. "Masih soal motor hilang kemarin, ya?" kata Diki sambil menatap Rian dengan ekspresi bosan. "Iya, Pak, saya hanya mau tahu, apa mungkin ada cara lain selain uang pelicin untuk mempercepat laporan ini?" tanya Rian dengan nada datar, mencoba menahan emosinya. Diki tertawa kecil sambil menggeleng. "Mas, di sini semuanya butuh uang. Kalau nggak mau bayar, ya tunggu aja motor itu hilang selamanya." Rian merasa dadanya sesak, tetapi ia tetap berkata, "Saya yakin hukum nggak seperti itu. Kalau saya harus tunggu, saya tunggu, tapi saya nggak akan bayar." Diki langsung berubah ekspresi, mendekatkan tubuhnya ke arah Rian. "Kalau nggak mau bayar, jangan salahkan kami kalau kasus ini nggak pernah selesai, Mas." Pak Wibowo yang datang menemani Rian mencoba menenangkan situasi. "Pak Polisi, kami hanya warga biasa, tolonglah bantu tanpa embel-embel. Saya nggak peduli siapapun, prosedur tetap prosedur," kata Diki sambil menunjuk papan pengumuman di belakangnya yang menampilkan prosedur standar laporan.
Tolong jangan intimidasi saya, Pak, kata Rian dengan suara tegas, meskipun tangannya gemetar karena tekanan. Dengan perasaan frustasi, Rian dan Pak Wibowo meninggalkan kantor polisi, sementara Diki hanya mengangkat bahunya dengan sikap acuh. Dalam perjalanan pulang, Rian mampir ke warung kopi kecil di ujung gang untuk menenangkan pikirannya sambil menikmati teh manis hangat. Di sana, ia bertemu Sersan Rudi Prasetyo, seorang marinir yang sering nongkrong di warung tersebut setelah selesai dinas malam. Kelihatan capek banget. Mas, ada masalah? Ya, tanya Rudi ramah, memulai percakapan. Rian awalnya ragu untuk berbicara, tetapi setelah melihat ketulusan di wajah Rudi, ia akhirnya menceritakan kejadian di kantor polisi. Polisi minta uang pelicin untuk laporan motor hilang. Memangnya itu sudah biasa di sini? Tanya Rudi, matanya memicing tajam mendengar cerita itu. Saya nggak tahu, Pak, tapi saya benar-benar nggak punya uang, dan mereka bilang kalau saya nggak bayar, laporan saya akan diabaikan, kata Rian dengan nada sedih. Rudi mengangguk sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Mas, jangan biarkan mereka mempermainkan hukum, kita harus cari cara lain. Tapi saya cuma orang biasa, Pak, saya nggak punya kekuatan untuk melawan mereka, ujar Rian lirih sambil memandangi gelas tehnya. Rudi menepuk pundak Rian dengan tegas. Jangan menyerah dulu, kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan bersama. Dengan harapan baru yang mulai tumbuh, Rian setuju untuk mendengarkan saran dari Rudi, meskipun ia belum tahu bagaimana langkah selanjutnya. Setelah percakapan di warung kopi, Rudi menatap serius ke arah Rian dan berkata, kita nggak bisa membiarkan ini begitu saja. Mas, saya akan bantu semampu saya. Rian merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya. Rudi segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari kontak Kopral Jaka Nurhadi, rekannya di marinir. Jaka, ada masalah di kantor polisi, seorang warga dilaporkan motor hilang, tapi polisi minta uang pelicin, ujar Rudi sambil menunggu balasan dari Jaka. Tidak butuh waktu lama, Jaka membalas, saya akan bantu, kapan kita bisa bertemu untuk membicarakan ini lebih lanjut. Mereka sepakat untuk bertemu di markas marinir keesokan harinya, agar bisa menyusun rencana yang matang. Sementara itu, Rian mulai merasakan secercah harapan, meskipun ia masih takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di kantor marinir, Rudi dan Jaka mendiskusikan strategi untuk mengumpulkan bukti tanpa menarik perhatian polisi yang korup. Kita perlu lebih banyak informasi tentang Diki dan Agus. Mungkin ada yang bisa kita gali dari rekan-rekan mereka, kata Jaka sambil membuka laptopnya. Rian yang mendengarkan percakapan mereka merasa dihargai dan mulai percaya bahwa ada jalan keluar dari masalahnya. Keesokan harinya di kantor, Andi Rahmat menghampiri Rian dengan antusias. Rian, bagaimana kalau kita cerita pengalamanmu di media sosial? Ini bisa jadi tekanan publik yang kita butuhkan. Rian terlihat ragu, tapi Andi, aku takut kalau ini malah bikin masalah lebih besar. Andi meyakinkan, kita nggak sendirian, banyak orang yang pernah mengalami hal serupa, dan ini bisa membantu banyak orang lain. Dengan sedikit paksaan dari Andi, Rian akhirnya setuju dan mulai menulis postingan tentang kejadian pemerasan di kantor polisi. Mereka mengunggah cerita lengkap dengan bukti percakapan dan rekaman suara yang telah direkam oleh Rudi dan Jaka. Dalam hitungan jam, postingan tersebut mulai mendapatkan banyak like dan share, membuatnya menjadi viral di berbagai platform media sosial. Komentar mulai bermunculan dari warga yang juga pernah mengalami tindakan serupa dari oknum polisi. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Terima kasih sudah membukakan mata kami, tulis salah satu komentator. Andi terus memantau respons publik dan membalas komentar untuk menggalang dukungan lebih lanjut. Rian yang melihat respons positif ini merasa termotivasi untuk terus berjuang meski tekanan dari pihak kepolisian semakin meningkat. Di kantor polisi, Bribtu Diki Arifin membuka aplikasi media sosial dan terkejut melihat postingan Rian yang viral. Ini, bagaimana bisa ini terjadi? Gumam Diki sambil menatap layar ponselnya dengan marah. Ia segera menelepon Aibtu Agus Santoso dan melaporkan situasi yang sedang berlangsung. Pak Agus, ada masalah besar. Postingan Rian sudah viral dan banyak yang menuduh kami korup, ujar Diki dengan suara panik. Agus, yang mendengar laporan tersebut, menghela napas panjang dan berkata, kita harus segera meredam ini sebelum makin panas. Ia kemudian memanggil Brigadir Maya Kartika ke ruangannya dan memberikan instruksi jelas. Maya, kamu harus memantau Rian dan Andi, cari tahu apa yang mereka rencanakan selanjutnya dan hentikan penyebaran informasi ini, perintah Agus tegas. Maya mengangguk, baik, Pak, saya akan mulai sekarang juga. Sementara itu,
Diki merasa tertekan dan mulai mencari cara untuk mengendalikan situasi tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Tekanan dari Agus membuat Diki semakin stres, tetapi ia tahu bahwa gagal meredam situasi bisa berakibat fatal bagi karir dan hidupnya. Di markas marinir, Rudy dan Jaka duduk bersama, membahas informasi yang telah mereka kumpulkan tentang Diki dan Agus. Saya menemukan bahwa Diki seringkali melakukan praktik serupa dengan beberapa warga lain. Ada pola yang jelas di sini, kata Jaka sambil menunjuk layar laptop. Rudy mengangguk serius. Ini berarti kita bukan hanya satu korban. Ini mungkin melibatkan jaringan yang lebih besar di kepolisian. Mereka memutuskan untuk menghubungi beberapa rekan di marinir yang mungkin memiliki informasi tambahan tentang praktik korupsi di kantor polisi setempat. Salah satu rekan mereka, Sersan Tono, mengabarkan bahwa ada beberapa laporan internal yang mencurigakan, tetapi belum pernah ditindaklanjuti. Kita perlu menggali lebih dalam dan mencari bukti yang tak terbantahkan. Tanpa bukti kuat, kita nggak akan bisa melawan mereka, ujar Rudy dengan tegas. Mereka juga mulai memantau aktivitas Diki dan Agus secara diam-diam, mencatat setiap pergerakan dan interaksi yang mencurigakan. Pada suatu malam, mereka melihat Diki bertemu dengan seorang pria misterius di sebuah kafe sepi, yang bisa jadi adalah bagian dari jaringan korupsi tersebut. Ini bisa jadi bukti yang kita butuhkan. Kita harus merekam pertemuan ini tanpa membuat mereka curiga, kata Jaka sambil menyiapkan peralatan rekam mereka. Dengan tekad yang kuat, Rudy dan Jaka melanjutkan penyelidikan mereka, semakin yakin bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar untuk mengungkap jaringan korupsi yang mengakar kuat di kepolisian lokal. Malam itu, saat Rian sedang menonton televisi di ruang tamu, terdengar ketukan keras di pintu depan yang membuatnya terkejut. Dengan hati berdebar, Rian membuka pintu dan mendapati Bribtu Diki Arifin serta Brigadir Maya Kartika berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tegas. Rian, kami harus bicara. Hapus postinganmu sekarang jika tidak ingin masalah ini semakin besar, ujar Diki dengan nada ancaman. Maya menambahkan, kita tidak ingin kamu mengalami hal buruk, jadi sebaiknya ikuti saran kami. Rian merasa gemetar, namun ia menatap mereka dengan mata penuh keteguhan. Saya tidak akan menghapus postingan tersebut, saya hanya ingin keadilan. Diki mendekatkan diri lagi, mencoba menekan Rian untuk mundur, namun Rian tetap berdiri teguh, meski ketakutannya menguasai. Kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu hadapi, Rian, lebih baik ikuti jalan yang benar, kata Maya sambil menaruh tangan di pundaknya. Rian merasa tubuhnya mulai berguncang, namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Diki dan Maya saling bertukar pandang sebelum akhirnya meninggalkan rumah dengan perasaan tidak puas, meninggalkan Rian yang masih gemetar. Setelah mereka pergi, Rian menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk segera menghubungi Rudy, menyadari bahwa ancaman tersebut semakin nyata. Keesokan pagi, Rudy segera mengatur pertemuan dengan Letnan 1 Arif Pratama di markas marinir untuk melaporkan intimidasi yang dialami Rian. Letnan, Rian telah diintimidasi oleh Diki dan Maya. Mereka mencoba memaksa Rian untuk menghapus postingannya, jelas Rudy dengan serius. Arif menanggapi dengan penuh perhatian. Ini sangat serius. Kita perlu bertindak cepat untuk melindungi Rian dan memastikan penyelidikan berjalan lancar. Saya juga akan mengaktifkan jaringan marinir untuk memberikan perlindungan tambahan jika diperlukan, tambah Arif sambil membuka laptopnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Rudy setuju. Itu ide yang bagus. Kita tidak tahu sejauh mana korupsi ini telah meluas, jadi kita harus waspada. Arif memberikan otorisasi resmi kepada Rudy dan Jaka untuk melanjutkan penyelidikan dengan lebih mendalam. Pastikan semua langkah kita sesuai prosedur agar tidak ada celah bagi mereka. Terima kasih, Letnan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengungkap kebenaran dan melindungi Rian, kata Rudy sambil menunduk hormat. Setelah pertemuan, Rudy dan Jaka kembali ke markas marinir untuk menyusun strategi lebih lanjut, memastikan bahwa Rian mendapatkan perlindungan yang cukup. Di kantor marinir, mereka berkoordinasi dengan tim keamanan untuk memantau pergerakan Diki dan Maya, mengantisipasi kemungkinan ancaman lebih lanjut. Dengan dukungan penuh dari Letnan Arif, Rudy merasa lebih percaya diri bahwa mereka dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penyelidikan ini. Andi Rahmat bekerja lembur di kantornya, mengumpulkan testimoni dari warga yang juga menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi melalui pesan dan rekaman suara. Rian, lihat ini, banyak warga yang mengalami hal serupa, dan mereka bersedia berbagi pengalaman mereka, ujar Andi sambil menunjukkan layar komputernya. Rian melihat bukti-bukti tersebut dengan mata terbelalak, menyadari bahwa kasus ini jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Kita harus menyusun semua data ini dengan rapi agar bisa dijadikan bukti kuat dalam penyelidikan, kata Rudy sambil mengambil catatan dari Andi.
Jaka menambahkan, selain itu, kita perlu menghubungi setiap korban untuk memastikan bahwa mereka siap memberikan kesaksian jika diperlukan. Mereka bertiga mulai mengatur jadwal pertemuan dengan setiap warga, memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya. Semakin banyak kita mengungkap, semakin besar tekanan terhadap Diki dan Agus. Ini adalah langkah penting untuk mengakhiri praktik korupsi ini, ujar Rudi dengan determinasi. Andi, yang sibuk dengan pengumpulan data, menemukan pola tertentu dalam metode pemerasan yang digunakan oleh oknum polisi tersebut. Ada keteraturan dalam cara mereka melakukan pemerasan. Ini bisa menjadi bukti tambahan bahwa mereka bekerja dalam jaringan, jelas Andi sambil menunjukkan grafik analisisnya. Dengan data yang semakin lengkap, Rudi dan timnya merasa semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk membongkar jaringan korupsi yang telah mengakar kuat. Maya, yang merasa posisinya terancam, mulai menggunakan akun-akun anonim di media sosial untuk menyerang kredibilitas Rian dan Andi. Rian hanya mencari perhatian dengan cerita palsunya. Jangan percaya sama dia, tulis salah satu akun anonim, disusul dengan serangkaian komentar negatif. Rudi dan timnya segera merespon serangan ini dengan menyajikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, membantah tuduhan bahwa Rian hanya mencari perhatian. Ini semua hanyalah upaya untuk menutupi korupsi yang sebenarnya. Lihatlah bukti yang telah kami kumpulkan, kata Rudi dalam postingan balasan yang jelas dan tegas. Namun, Maya tidak berhenti di situ. Ia terus menyebarkan fitnah dan menciptakan kebingungan di antara pendukung Rian melalui berbagai platform. Andi, yang memonitor media sosial, menemukan akun-akun lain yang juga ikut menyebarkan informasi palsu, memperparah perang opini yang terjadi. Kita harus lebih proaktif dalam membela nama baik Rian dan mengungkap kebenaran di balik serangan ini, ujar Jaka sambil menyiapkan strategi respon cepat. Mereka memutuskan untuk mengadakan sesi live streaming, di mana Rian dan korban lain dapat berbicara langsung kepada publik tentang pengalaman mereka. Kami di sini bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk mencari keadilan dan menghentikan praktik korupsi yang merusak masyarakat, kata Rian dengan penuh semangat selama sesi streaming berlangsung. Respons positif dari publik mulai mengimbangi serangan yang dilancarkan Maya, memperkuat posisi Rian dan timnya dalam perjuangan melawan korupsi, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap oknum-oknum yang terlibat. Pada malam yang dingin, Rudi mengatur waktu dan tempat pertemuan rahasia di rumah Pak Wibowo, memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai kegiatan mereka. Di ruang tamu yang redup, para korban lainnya mulai berdatangan, masing-masing membawa cerita tentang pemerasan yang mereka alami dari oknum polisi. Terima kasih sudah datang, semuanya, kita perlu bersatu untuk mengatasi ini, ujar Rudi sambil membuka agenda pertemuan dengan serius. Pak Wibowo, yang menjadi tuan rumah, menyediakan kopi dan camilan sederhana untuk menjaga suasana tetap tenang dan nyaman. Seorang korban, Lina, menceritakan bagaimana ia diminta uang oleh Diki untuk melaporkan kehilangan sepeda motornya yang sebenarnya tidak pernah hilang. Jika kita terus diam, praktik ini akan terus merajalela dan semakin banyak yang akan menjadi korban, kata Pak Wibowo, menekankan pentingnya tindakan kolektif. Mereka merancang strategi untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan menyusun laporan komprehensif yang akan diajukan kepada atasan polisi yang lebih tinggi. Rudi menyarankan agar setiap korban mendokumentasikan setiap interaksi mereka dengan oknum polisi untuk memperkuat kasus mereka. Kita juga perlu mencari saksi tambahan yang mungkin pernah melihat atau mendengar tindakan mereka, tambah Jaka, sambil mencatat poin-poin penting. Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa mereka akan bekerja sama dan saling mendukung, meski menghadapi risiko yang besar. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia, Andi mulai menerima pesan ancaman dari nomor yang tidak dikenal, membuatnya merasa terintimidasi. Hentikan semua dukunganmu terhadap Rian atau kamu akan menyesal, tulis pesan itu, disertai emoji ancaman yang menakutkan. Ketika pulang kerja, Andi melihat seorang pria mencurigakan mengikuti setiap langkahnya, meningkatkan rasa takut dan waspada. Rian, ada yang mengikuti saya saat pulang tadi, saya merasa sangat terancam, ujar Andi kepada Rian melalui panggilan telepon yang terdengar gemetar. Rian segera menghubungi Rudi dan menjelaskan situasi mengerikan yang dihadapi Andi, meminta bantuan segera. Tenang, Andi, kami akan memastikan kamu aman, jangan pergi kemana-mana sendirian, balas Rudi dengan tegas, mencoba menenangkan rekan kerjanya. Mereka memutuskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Andi, dengan Jaka dan timnya memantau lingkungan sekitar rumah Andi secara diam-diam. Pada malam berikutnya, Andi kembali menerima pesan ancaman yang sama, kali ini disertai foto rumahnya yang diambil dari kejauhan. Ini serius, Rudi, saya takut ada yang mau menyakiti saya atau keluarga saya, ungkap Andi sambil menangis,
merasa putus asa. Rudy meyakinkan Andi bahwa mereka akan melindungi dirinya dan menemukan sumber ancaman tersebut, sambil mengatur langkah-langkah keamanan tambahan untuk memastikan keselamatannya. Menyadari bahwa mereka membutuhkan bukti kuat, Rudy dan Jaka menyusun rencana untuk menjebak Diki dan Agus dengan operasi rahasia yang terencana matang. Mereka menghubungi Pak Hendro, salah satu korban sebelumnya, yang bersedia berpura-pura menjadi calon korban baru untuk memberikan bukti langsung. Pak Hendro, Anda akan berpura-pura kehilangan motor lagi dan menawarkan uang kepada Diki untuk melihat apakah mereka akan meminta uang pelicin, jelas Rudy dengan rinci. Pak Hendro setuju dengan syarat bahwa mereka akan memberikan perlindungan maksimal selama operasi berlangsung. Pada hari yang ditentukan, Pak Hendro datang ke kantor polisi dengan motor palsu dan membawa sejumlah uang sebagai pelicin. Selamat malam, Pak Diki. Saya kembali lagi dengan motor saya yang hilang, ucap Pak Hendro dengan nada percaya diri, mencoba memasuki area yang sudah diawasi. Diki menyambutnya dengan senyum licik. Tentu, Pak Hendro. Kita bisa memproses laporanmu dengan cepat jika Anda menyediakan sedikit bantuan. Sambil menyembunyikan kamera tersembunyi di dalam tasnya, Jaka merekam setiap gerakan dan percakapan yang terjadi antara Diki dan Pak Hendro. Agus tiba-tiba masuk ruangan, memberikan arahan kepada Diki untuk segera menyelesaikan transaksi, semakin mempertegas pola perilaku korup mereka. Dengan bukti rekaman yang sudah terkumpul, Rudy dan Jaka segera meninggalkan kantor polisi, memastikan bahwa mereka telah mendapatkan cukup materi untuk melanjutkan penyelidikan. Setelah berhasil merekam percakapan Diki dan Agus, Rudy segera mengumpulkan timnya untuk menganalisis bukti yang telah dikumpulkan oleh Pak Hendro. Rekaman ini sangat penting, kita harus segera menyampaikannya kepada Letnan Arif dan pejabat yang berwenang, ujar Jaka sambil memutar ulang video tersebut. Rudy menyetujui, kita perlu memastikan semua bukti terorganisir dengan baik sebelum kita melangkah lebih jauh. Mereka mengatur pertemuan darurat di markas marinir, mengundang Letnan Arif dan anggota tim lainnya untuk membahas langkah selanjutnya. Dengan bukti ini, kita punya peluang nyata untuk menangkap Diki dan Agus tanpa mereka menyadarinya, kata Rudy optimis kepada tim. Letnan Arif menyetujui rencana tersebut dan memberikan izin resmi untuk melanjutkan operasi penjebakan dengan pengawasan ketat. Pastikan semua langkah kita berjalan sesuai prosedur dan jangan sampai ada yang terlewatkan, peringat Arif sambil menatap tim dengan serius. Pada hari berikutnya, tim marinir melakukan penyamaran dan mengatur penangkapan Diki dan Agus saat mereka sedang melakukan transaksi ilegal dengan korban baru. Ini saatnya, kita harus cepat dan tepat, bisik Jaka kepada Rudy sebelum mereka melakukan gerakan taktis. Operasi penjebakan berjalan lancar, dan dalam hitungan menit, Diki serta Agus berhasil ditangkap oleh tim marinir, membawa serta bukti yang tak terbantahkan tentang korupsi mereka. Setelah operasi penjebakan, Rudy dan Jaka segera mengumpulkan semua rekaman yang telah direkam oleh Pak Hendro dan menyusunnya dengan rapi di ruang rapat markas marinir. Rekaman ini adalah kunci untuk membuka kasus korupsi ini secara menyeluruh, ujar Rudy sambil memutar ulang video yang menunjukkan Diki dan Agus meminta uang pelicin. Letnan Arif menonton rekaman tersebut dengan seksama, lalu berkata, kita harus memastikan bukti ini tersebar luas untuk mendapatkan dukungan publik. Dengan persetujuan Arif, Rudy menghubungi beberapa media independen yang dikenal memiliki integritas tinggi untuk menyampaikan rekaman tersebut. Ini adalah bukti nyata korupsi di kepolisian kita, publik berhak tahu, kata seorang jurnalis dari media tersebut saat menerima rekaman. Artikel pertama tentang kasus ini segera dipublikasikan, disertai video rekaman yang membuat pembaca tercengang dan marah. Berita tersebut menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran media, membuat masyarakat semakin sadar akan adanya korupsi dalam institusi kepolisian setempat. Agus dan Maya, yang mengetahui bahwa rekaman tersebut telah dibocorkan, mulai merasa terpojok dan panik menghadapi konsekuensi yang akan datang. Kita harus segera mencari cara untuk menutupi bukti ini sebelum semuanya terlambat, ujar Agus dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Tekanan yang meningkat dari masyarakat dan institusi membuat Agus dan Maya semakin putus asa, menyadari bahwa mereka tak lagi bisa mengendalikan situasi. Berita tentang korupsi di kepolisian segera sampai ke unit pengawas internal, yang memulai penyelidikan resmi terhadap Diki dan Agus. Kami telah menerima laporan tentang tindakan korupsi yang dilakukan oleh 2 oknum polisi. Penyidikan akan segera dimulai, kata kepala unit pengawas dengan tegas. Namun, penyelidikan tersebut menghadapi hambatan ketika beberapa anggota kepolisian mencoba menyabotase prosesnya dengan memanipulasi bukti. Kita harus berhati-hati, ada yang mencoba menghalangi penyelidikan ini agar kasusnya tidak terungkap, ujar salah satu penyidik kepada timnya.
Rudy merasa frustrasi karena bantuan dari dalam institusi kepolisian tidak cukup untuk mengatasi sabotase yang terjadi. Kita membutuhkan dukungan lebih dari luar untuk memastikan penyelidikan ini berjalan lancar tanpa intervensi, ujar Rudy kepada Arif. Letnan Arif setuju dan mulai mencari aliansi dengan lembaga anti korupsi yang memiliki reputasi baik. Sementara itu, Diki dan Agus berusaha keras untuk membersihkan nama mereka, tetapi bukti yang ada semakin memberatkan. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Korupsi ini harus dihentikan, tegas Rudy sambil terus memantau perkembangan penyelidikan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Rudy dan timnya tetap gigih berjuang untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Berita tentang penyelidikan korupsi di kepolisian membuat publik semakin marah, sehingga mereka mulai mengorganisir aksi protes di depan kantor polisi. Kita tidak bisa diam melihat korupsi ini terus berlanjut. Mari kita tuntut transparansi dan keadilan, seru pemimpin protes sambil menggenggam spanduk. Rian, yang awalnya takut untuk terlibat, memutuskan untuk bergabung dalam aksi tersebut demi memperjuangkan haknya dan warga lainnya. Saya merasa punya tanggung jawab untuk berbicara sekarang. Kita harus menunjukkan bahwa kita menolak korupsi, ujar Rian kepada kerumunan yang berkumpul. Media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi dan mengkoordinasikan aksi protes, dengan hashtag seperti Stop Korupsi Polisi dan Keadilan untuk Rian trending di berbagai platform. Para peserta protes membawa poster dan banner yang menuntut penghapusan oknum polisi korup serta reformasi dalam sistem kepolisian. Suasana di depan kantor polisi penuh dengan semangat dan kebanggaan, meski ada ketegangan yang terlihat dari beberapa petugas keamanan yang berjaga. Kami tidak akan mundur sampai korupsi ini benar-benar dihentikan, kata salah satu peserta protes dengan suara lantang di depan mikrofon. Rudy dan timnya hadir di sisi aman aksi, memastikan bahwa semua berjalan damai dan tanpa insiden yang tidak diinginkan. Tekanan publik yang semakin meningkat memberikan dorongan moral bagi Rian dan para korban lainnya untuk terus melawan dan memperjuangkan keadilan. Suatu sore, Maya menghubungi Rian melalui pesan pribadi, menawarkan pertemuan untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan imbalan uang. Rian, mari kita selesaikan ini tanpa harus membuatnya lebih besar. Saya bisa membantu jika kamu bersedia mendengarkan, tulis Maya dengan nada mendesak. Rian merasa bingung dan curiga, tetapi ia memutuskan untuk tidak langsung menolak, memilih untuk membawa masalah ini ke Rudy. Maya mengajak saya untuk bertemu, dia menawarkan bantuan, tapi saya rasa ini mungkin jebakan, ujar Rian kepada Rudy sambil menunjukkan pesan di ponselnya. Rudy, yang sudah curiga dengan motif Maya, memutuskan untuk merekam percakapan tersebut sebagai bukti. Baiklah, kita atur pertemuan dan pastikan semuanya terekam. Jangan pernah setuju dengan tawaran uang, nasihat Rudy dengan serius. Pada hari yang disepakati, Rian bertemu Maya di sebuah kafe sepi, sementara Rudy dan Jaka diam-diam merekam percakapan dari kejauhan. Saya ingin membantu kamu, Rian. Dengan sedikit uang, kita bisa menyelesaikan semuanya tanpa masalah, ujar Maya sambil menyodorkan amplop berisi uang. Rian menatap Maya dengan tegas. Saya tidak akan menerima uangmu. Saya hanya ingin keadilan tanpa harus membeli-beli. Maya yang merasa ditolak marah dan frustrasi. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Rian, jangan salahkan saya jika sesuatu yang buruk terjadi, katanya sebelum meninggalkan kafe dengan cepat, meninggalkan Rian yang semakin yakin untuk terus melawan. Pada suatu malam yang sunyi, Rian sedang tidur nyenyak di kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan yang diketuk dengan keras, membuatnya terjaga dalam ketakutan. Dengan hati berdebar, ia meraih ponsel dan segera menghubungi Rudy. Rudy, ada yang mencoba masuk rumahku tadi malam. Aku merasa sangat terancam. Rudy tidak ragu. Tenang, Rian. Kami segera datang. Jangan keluar dari rumah dulu. Tak lama kemudian, Rudy dan Jaka tiba di rumah Rian, membawa senjata taktis dan peralatan pengamanan untuk memastikan keselamatan Rian. Apakah ada yang mencoba mengintip atau mengikuti kamu sebelum malam tadi? Tanya Rudy sambil memeriksa pintu dan jendela. Rian menggigil dan menjawab, saya tidak melihat siapapun, tapi saya merasa ada yang mengawasi saya sejak beberapa hari terakhir. Jaka memasang kamera pengawas tambahan di sekitar rumah Rian untuk merekam setiap aktivitas mencurigakan yang mungkin terjadi selanjutnya. Kita harus memastikan bahwa kamu aman, Rian. Kami akan tetap di sini sampai pagi, kata Rudy sambil duduk di samping Rian, memberikan rasa aman. Malam itu, suasana di rumah Rian dipenuhi dengan ketegangan. Namun kehadiran Rudy dan Jaka membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Saat fajar menyingsing, tidak ada lagi ancaman langsung yang datang. Namun Rian semakin yakin bahwa perjuangannya harus terus berlanjut meski risiko semakin besar. Selama penyelidikan,
Rudy dan Jaka menemukan dokumen rahasia yang menunjukkan hubungan antara Agus Santoso dengan seorang pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri. Ini bukti bahwa Agus bukan hanya korupsi kecil-kecilan, dia terlibat dalam jaringan korupsi yang lebih luas, ujar Jaka sambil menunjuk dokumen tersebut. Rudy mengamati dokumen itu dengan seksama. Ini menunjukkan bahwa Diki hanyalah bagian dari masalah yang lebih besar. Kita perlu melibatkan lembaga yang lebih tinggi. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang pejabat tinggi tersebut, menemukan bahwa ia menggunakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Dengan mengungkap hubungan ini, kita bisa mengguncang fondasi jaringan korupsi ini, kata Rudy sambil menyusun strategi baru. Letnan Arif, setelah mengetahui temuan terbaru, menyarankan untuk melaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, agar penyelidikan bisa lebih luas. Ini adalah langkah yang tepat, kita butuh dukungan penuh dari lembaga anti korupsi untuk menghadapi tantangan ini, ujar Arif dengan keyakinan. Rudy dan Jaka segera mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki, termasuk dokumen dan rekaman yang mengaitkan Agus dengan pejabat tinggi tersebut. Kita harus hati-hati dalam menyampaikan informasi ini, jika tidak, mereka bisa membalikan keadaan dan menuduh kita, peringatan Rudy kepada timnya. Dengan persiapan yang matang, mereka mengatur pertemuan rahasia dengan pejabat KPK, memastikan bahwa semua bukti siap untuk diajukan tanpa adanya kompromi. Dina, seorang jurnalis investigatif dari media nasional yang terkenal dengan keberaniannya, menghubungi Rudy setelah membaca laporan awal tentang kasus ini. Saya telah mengikuti perkembangan kasus ini dan ingin membantu mengungkap lebih dalam. Boleh saya berbicara dengan Anda? Tanya Dina melalui panggilan video. Rudy, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk bertemu langsung setelah melihat niat tulus Dina untuk membantu. Dalam pertemuan tersebut, Dina meminta akses penuh ke bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Rudy dan timnya untuk menulis artikel mendalam. Dengan bantuan media, kita bisa memastikan bahwa kasus ini tidak hanya terbatas pada penyelidikan internal, tetapi juga mendapat sorotan publik yang luas, jelas Dina. Rudy dan Jaka setuju untuk bekerja sama dengan Dina, menyadari bahwa dukungan media adalah kunci untuk menekan institusi kepolisian agar bertindak tegas. Dina mulai melakukan wawancara dengan para korban dan anggota tim Rudy, mengumpulkan narasi yang kuat untuk artikelnya. Kami harus memastikan bahwa semua informasi yang disajikan akurat dan tidak bias. Ini tentang keadilan dan kebenaran, tegas Dina sambil menyusun kerangka artikelnya. Artikel pertama Dina, berjudul Jaringan Korupsi di Balik Seragam Polisi, sebuah pengungkapan, segera dipublikasikan dan langsung mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Dengan dukungan Dina, kasus Rian dan para korban lainnya menjadi viral, menambah tekanan pada institusi kepolisian untuk segera bertindak dan membersihkan nama baik mereka. Rudy, didampingi oleh Letnan Arif, tiba di kantor KPK untuk menyerahkan semua bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Kami di sini untuk menyerahkan semua bukti yang menunjukkan keterlibatan Diki dan Agus dalam jaringan korupsi yang lebih besar, jelas Rudy kepada pejabat KPK. Pejabat KPK, Kepala Sandi Purwanto, menerima bukti tersebut dengan serius dan berjanji akan segera memulai penyelidikan mendalam. Ini adalah kasus yang sangat sensitif dan penting. Kami akan memastikan bahwa semua bukti ditangani dengan profesional dan transparan, kata Sandi sambil menyatakan komitmennya. Rudy meminta perlindungan untuk Rian dan para korban lainnya, menjelaskan bahwa mereka mungkin menjadi target balasan dari oknum polisi yang korup. Kami akan mengatur keamanan tambahan dan memberikan perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat, jawab Sandi dengan keyakinan. Dalam pertemuan itu, Rudy juga menyampaikan harapannya agar kasus ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain untuk memperketat pengawasan internal. Sandi berjanji akan melibatkan tim khusus yang berpengalaman dalam menangani kasus korupsi tingkat tinggi, memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlewatkan. Kami juga akan bekerja sama dengan lembaga internasional jika diperlukan untuk mengungkap jaringan korupsi ini secara menyeluruh, tambah Sandi, menunjukkan keseriusannya. Setelah pertemuan selesai, Rudy dan Letnan Arif merasa lega bahwa kasus ini kini berada di tangan yang tepat, berharap bahwa keadilan akan segera ditegakkan dan jaringan korupsi ini dapat dibongkar sepenuhnya. Setelah mengetahui rekaman bocor ke publik, Diki merasa posisinya semakin terancam dan mulai merencanakan pelarian dari kota untuk menghindari penangkapan. Kita harus pergi sekarang juga sebelum semuanya terungkap. Tidak ada waktu lagi, bisik Diki kepada Maya saat mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Maya, yang panik namun tetap berusaha tenang, menjawab, kita butuh kendaraan yang bisa kita andalkan. Aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Mereka menyusun rencana untuk melarikan diri malam itu juga, menyusup ke dalam bus malam yang akan membawa mereka ke kota lain. Sementara itu,
Rudy dan timnya terus memantau pergerakan Diki melalui jaringan pengawasan yang telah mereka siapkan. Kami mendapatkan informasi bahwa Diki akan naik bus malam ini menuju terminal utama. Ini kesempatan kita, ujar Jaka sambil menunjuk peta lokasi terminal. Pada malam yang ditentukan, Rudy, Jaka, dan tim marinir tiba di terminal bus dengan posisi siap untuk menangkap Diki dan Maya. Siap-siap, sekarang, seru Rudy sambil memberikan isyarat kepada timnya untuk bergerak cepat. Dalam operasi yang terkoordinasi dengan baik, Diki dan Maya berhasil ditangkap saat mereka mencoba naik bus, disertai bukti korupsi yang telah dikumpulkan. Dengan penangkapan ini, Diki akhirnya menghadapi konsekuensi atas tindakannya, sementara Rudy dan timnya merayakan keberhasilan operasi tersebut dengan perasaan lega. Menyadari bahwa posisinya semakin rapuh, Agus Santoso memutuskan untuk membalikan keadaan dengan menawarkan perjanjian kepada pihak berwenang. Saya siap menjadi saksi dan memberikan pengakuan penuh tentang jaringan korupsi ini demi meringankan hukuman saya, ujar Agus dengan nada putus asa saat bertemu dengan pejabat KPK. Pejabat KPK, Kepala Sandi Purwanto, menanggapi tawaran Agus dengan hati-hati. Kami akan mempertimbangkan pengakuanmu, tapi kamu harus memberikan bukti yang kuat. Dalam pengakuannya, Agus menyebutkan nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan korupsi, termasuk hubungan finansial dan keuntungan pribadi yang mereka peroleh. Ini semua untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kami tidak peduli dengan keadilan atau kesejahteraan masyarakat, kata Agus sambil memaparkan bukti-bukti yang mendukung. Bukti yang diberikan Agus menjadi pukulan besar bagi jaringan korupsi, memperlihatkan keterlibatan pejabat tinggi yang sebelumnya tak terduga. Dengan pengakuan ini, kami dapat mulai membongkar jaringan korupsi secara menyeluruh. Terima kasih atas kerjasamanya, ujar Sandi dengan serius. Agus juga menyampaikan informasi tentang cara mereka menyembunyikan uang hasil korupsi, termasuk penggunaan rekening bank pribadi dan perusahaan palsu. Kami harus segera bertindak sebelum mereka menyadari pengakuan ini dan mencoba menutupi jejak mereka, tambah Rudy sambil menyiapkan langkah selanjutnya. Dengan bantuan Agus, penyelidikan menjadi lebih mendalam dan sistematis, membuka pintu untuk mengungkap jaringan korupsi yang telah lama mengakar. Setelah penangkapan Diki, bukti baru yang ditemukan oleh Rudy dan Dina menunjukkan bahwa Maya adalah perantara utama dalam transfer uang hasil pemerasan. Maya adalah kunci untuk mengakses lebih banyak informasi tentang jaringan ini. Dia harus ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut, ujar Rudy kepada timnya. Dina, yang terus mendampingi Rudy, mulai menelusuri jejak transaksi keuangan yang melibatkan rekening pribadi Maya. Lihat ini, ada transfer besar-besaran ke rekening Maya dari beberapa oknum polisi dan pejabat tinggi, jelas Dina sambil menunjuk data di laptopnya. Dengan bukti yang kuat, Rudy mengajukan permohonan penahanan terhadap Maya untuk mencegahnya melarikan diri atau merusak bukti lebih lanjut. Maya ditangkap di apartemennya yang berada di pusat kota, di mana ia segera ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk interogasi. Kamu tidak bisa melarikan diri dari keadilan. Semua yang kamu lakukan akan segera terungkap, ujar Rudy saat Maya ditangkap. Di ruang penyelidikan, Maya terlihat ketakutan dan bingung, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam situasi yang tak bisa dihindari. Saya hanya melakukan perintah. Saya tidak tahu seberapa dalam jaringan ini, kata Maya dengan suara gemetar, mencoba mencari cara untuk meloloskan diri. Penahanan Maya semakin mempersempit ruang gerak jaringan korupsi, memberikan dorongan kuat bagi Rudy dan timnya untuk terus membongkar kejahatan ini. Sidang pertama kasus korupsi dimulai dengan kehadiran para korban, termasuk Rian, yang memberikan kesaksian di depan pengadilan. Saya kehilangan motor saya dan diperas oleh Bribtu Diki. Ini bukan pertama kalinya terjadi, ujar Rian dengan suara tegas namun penuh emosi. Media meliput setiap momen penting dari sidang ini, menjadikan kasus ini sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Agus dan Diki hadir di pengadilan dengan wajah penuh penyesalan, meskipun bukti yang ada terlalu kuat untuk mereka hindari. Saya menyesal atas tindakan saya, tapi saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, ujar Diki sambil menunduk rendah. Hakim mengajukan pertanyaan kepada Agus tentang keterlibatannya dalam jaringan korupsi, yang diisi dengan jawaban jujur dan rinci. Saya terpaksa melakukan ini karena tekanan dan janji keuntungan pribadi. Saya siap menerima konsekuensinya, ujar Agus dalam pengakuannya. Para pengacara dari kedua belah pihak berdebat sengit mengenai validitas bukti dan kesaksian yang diberikan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa korupsi tidak akan pernah menang. Keadilan akan selalu ditegakkan, kata Rudy dalam sesi penutup sidang pertama. Dengan kesaksian yang kuat dan bukti yang mendukung, sidang pertama menjadi langkah awal yang penting dalam proses hukum untuk mengakhiri jaringan korupsi ini.
Pengakuan Agus di sidang memicu penyelidikan lebih besar yang berhasil membongkar nama-nama besar dalam institusi kepolisian dan pemerintah. Kami telah mengidentifikasi beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan ini. Mereka akan segera ditangkap, ujar Kepala Sandi Purwanto di rapat koordinasi. Beberapa pejabat tinggi ditangkap secara bersamaan dalam operasi yang terkoordinasi dengan baik, menghentikan praktik korupsi yang telah lama mengakar. Ini adalah kemenangan besar untuk keadilan dan integritas di institusi kita, kata Rudi sambil melihat hasil tangkapan yang dilakukan oleh tim marinir. Sistem kepolisian mulai dirombak dengan penerapan pengawasan internal yang lebih ketat dan pelatihan anti korupsi untuk semua anggota. Dina melanjutkan peliputan kasus ini, menulis artikel yang menggambarkan proses pembongkaran jaringan korupsi dengan detail dan objektif. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa keadilan dapat ditegakkan meskipun menghadapi rintangan besar, tulis Dina dalam artikelnya. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya Rudi, Jaka, dan timnya, melihat mereka sebagai pahlawan yang berani melawan korupsi. Rudi merasa lega dan bangga bahwa perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil yang berarti, namun ia tetap waspada terhadap potensi ancaman baru. Dengan jaringan korupsi yang runtuh, institusi kepolisian kini berjanji untuk membangun kembali reputasinya dan melayani masyarakat dengan lebih baik dan jujur. Setelah melalui berbagai rintangan dan tantangan, Rian akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan pada sistem hukum meskipun jalannya penuh dengan perjuangan. Saya tidak pernah menyangka bahwa keadilan bisa tercapai dengan bantuan teman-teman dan dukungan masyarakat, ujar Rian sambil mengucapkan terima kasih kepada Rudi, Jaka, dan Andi. Rudi, Jaka, dan Andi merayakan keberhasilan mereka dengan sederhana, merasa bangga atas apa yang telah mereka capai bersama. Pak Wibowo, yang selalu mendukung Rian sejak awal, memberikan kata-kata semangat. Ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kejujuran selalu menang. Dina menulis artikel penutup yang menggambarkan akhir dari perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi banyak orang untuk terus melawan korupsi. Drama kehidupan ini berakhir dengan harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa harus dibeli-beli. Ini adalah kemenangan untuk semua, tulis Dina dalam artikelnya. Rian memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kampanye anti korupsi, menginspirasi orang lain untuk berani melawan ketidakadilan. Rudi dan Jaka melanjutkan tugas mereka di marinir dengan dedikasi yang lebih tinggi, memastikan bahwa integritas tetap terjaga di setiap aspek pekerjaan mereka. Dengan drama kehidupan yang penuh tekanan ini berakhir, Rian dan teman-temannya merasa puas bahwa mereka telah berjuang demi keadilan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat.